Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, masih di Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat, kita masih dari ayat 11 sampai ayat 24, tapi kita lebih pada ayat yang ke-21 sampai 24 tentang anak dan bapaknya, tentang hati bapa, tentang hati anak, dan tentang hati bapa. Kita sudah merenungkan bagaimana sang anak pergi meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya yang harusnya nyaman, tetapi dia meninggalkan semua itu karena mengejar sesuatu yang menurut dia itulah yang terbaik baginya. Dia pergi meninggalkan orang tuanya, membawa harta miliknya. Sebenarnya persiapannya cukup matang kalau dilihat di situ ya. Dia punya modal, dia punya uang, dia punya segala sesuatu, dan dia pergi. Dia pergi seperti yang sudah kita renungkan, dia pergi karena kesulitan tinggal di rumah, tidak berkembang di rumah, nggak ada perkembangan apa-apa. Dia harusnya belajar di rumah, melihat bagaimana bapaknya mengurus kehidupan keluarganya, bagaimana bapaknya mengurus bisnisnya, kayak gitu kira-kira ya. Harusnya dia belajar di sana, tetapi ternyata tidak seperti itu. Dia berpikir kehidupannya ada di luar dari rumah. Waktu itu saya bicara tentang pelayan-pelayan. Ada banyak sekali orang yang harusnya melayani di rumah Tuhan, tetapi harus pergi meninggalkan rumah itu. Dan ada risiko yang harus ditanggung. Karena ternyata anak itu tidak berkuasa mengatur hidupnya. Anak yang bungsu ini tidak punya kuasa mengatur hidupnya. Dia punya uang, dia punya harta, dia punya semua, dia pergi. Tetapi dia tidak dapat mengatur ketika ada bencana kelaparan di luar dirinya. Uangnya cukup banyak, tetapi kalau lapar, saudara, habis semua apa yang ada. Nggak lapar aja bisa habis, apalagi lapar kan? Ya kan, nggak usah lapar. Belum lapar, tapi kalau kita pengen makan ini itu, selesai. Di rumah kadangkala duitnya kan waktu tanggal 25 segini kan. Baru tanggal 27 tinggal begini. Saya tanya Ibu Yosi, kok bisa cepat selesai ini uang? Ibu Yosi bilang, nggak tahu, saya juga bingung kenapa dia bisa menyusut ya. Bagusnya kan segini, kan setelah 2 hari kemudian tambah banyak. Kok ini tambah berkurang? Ya kan? Lalu saya bilang, coba kamu catat pengeluaran. Ya, baru catatan itu aja udah pengeluaran. Nah, mesti beli ballpoint, kertas gitu kan. Saya bilang kalau gitu hafal aja. Nah, hafal, saya lupa umur, lupa lagi, udah lupa. Berapa pengeluaran? Lupa. Pemasukan. Ah, kalau pemasukan bisa dihitung dari ini. Pengeluaran lupa. Jadi banyakkan masuk, keluar lebih banyak. Ya kan? Nggak bisa diatur ternyata si anak ini ketika dia sampai di luar, dia pikir nanti kalau saya sampai di sana saya akan lakukan ini itu, dan dia lakukan. Tetapi ada banyak hal yang tidak bisa diatur. Ya kan, nggak usah di luar rumah, dalam rumah aja nggak banyak yang nggak bisa diatur kan? Iya kan? Di dalam rumah aja susah, lalu dia pergi dan timbul bencana kelaparan. Tidak mau di rumah, di luar saja. Hebatnya anak ini masih punya papa. Anak ini masih mengingat seorang bapa, masih ingat bapaknya. Dia bilang di rumah bapakku banyak pelayan. Mereka nggak makan makanan babi. Ya, mereka pasti hidup bahagia karena di rumah bapa. Saya mau pulang saja, saya mau balik saja ke rumah bapa, biarlah saya bukan lagi sebagai seorang anak. Biarkan saya pulang sebagai seorang hamba. Bahkan lebih rendah dari hamba sekalipun. Karena di luar saya, dari anak di rumah saya, dari anak bapa saya pergi sejajar dengan bapa, bahkan lebih tinggi dari bapa. Tapi kemudian saya menukik jauh turun ke bawah, dan sekarang tidak lagi saya sejajar dengan pelayan bapa. Saya tidak lagi sejajar dengan pelayan bapa. Saya ada di bawah mereka. Mereka makan enak di rumah, tapi saya tidak punya makanan. Tidak punya apa-apa di sini sekarang. Itu yang dia, saudara bayangkan, dia berdiri, dia lihat babi, ngasih ekornya goyang-goyang, itu jalan, dia, babi bisa makan ya. Saya makanan babi aja nggak punya. Tidak ada orang yang beri itu. Padahal dia dari tempat yang sangat tinggi, lalu turun ke tempat yang paling rendah dan tidak punya apa-apa. Tidak punya. Saudara, yang saya sudah bicara waktu lalu,
Kalau tidak ada rasa hancur sama sekali dalam hidup seseorang, maka tidak ada pertobatan. Kalau seseorang itu tidak merasa hancur sama sekali, tidak punya lagi apa-apa, dan saya hanya membutuhkan Tuhan saja, maka tidak akan ada pertobatan. Pertobatan itu akan ada kalau kita atau manusia itu merasa tidak punya apa-apa lagi selain Tuhan. Bukankah ada banyak orang yang memerlukan Tuhan tapi mengandalkan manusia? Bukankah ada banyak orang yang, ya saya harus kembali kepada Tuhan. Semoga Tuhan gerakan bapak ini, ibu ini untuk bantu saya. Bukankah seperti itu? Ada banyak sekali orang yang datang pada Bapa dengan sungguh-sungguh, tapi itu doa kepada Bapa. Tapi harapan dia taruh pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Hancur sama sekali, tidak punya apa-apa, tidak ada pegangan apapun, baru kita akan datang pada Tuhan. Ada ilustrasi seperti itu kan? Ada orang di tepi tebing lalu bergantung, ya sudah mau lepas. Saya tidak lama lagi saya mati. Saya tidak punya harapan. Siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang tolong saya? Dan dia ingat ada Tuhan dan dia teriak pada Tuhan, tolong saya Tuhan. Ntar sebentar lagi saya jatuh dan mati. Tolong saya Tuhan. Dia berpegangan seperti itu. Lalu Tuhan bilang, lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Lalu dia bilang, ada Tuhan lain gak di atas? Karena dia pikir kalau dia lepas, mati dia. Dia tanya, ada Tuhan lain gak di atas? Selain Tuhan yang jawab tadi itu. Dia teriak lagi, Tuhan tolong saya mau jatuh. Suara itu bilang, lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Kalau tidak melepaskan tangan, tidak akan jatuh di tangan Tuhan. Ya. Tidak akan jatuh di tangan Tuhan. Dan ada tangan Tuhan di bawah. Setelah dia lepaskan tangan dan jatuh di tangan Tuhan, baru dia bilang pada Tuhan, ternyata benar, jika saya tidak melepaskan pegangan saya jatuh, saya mati sendirian. Saya kehabisan tenaga dan betapa bodohnya saya. Seharusnya saya lepaskan tangan saya pada kekuatan saya, lepaskan kekuatan saya dan berserah seluruhnya kepada Tuhan. Itu yang terjadi kepada anak yang bungsu ini. Duitnya habis. Teman yang biasanya bersama-sama dengan dia sudah tidak ada juga. Tidak ada lagi temannya di sekitar dia. Saudara, teman itu kan begitu ya. Banyak sekali teman kalau kita lagi duduk di warung kan. Ya kan? Atau kita ada di mana banyak sekali teman. Tapi kalau kita sudah tidak punya apa-apa, teman itu akan datang dan bilang, kenapa kamu? Aduh, lagi nggak ada nih bos, habis ini. Makanya tabung. Terlalu ini sih, terlalu boros. Harusnya kan. Nah ini kalau begini bagaimana? Siapa yang mau bantu? Terus dia tanya ke temannya, you bisa bantu saya nggak? Dia bilang, bantu boro-boro. Waktu itu kan cuma kamu yang kasih saya makan. Kalau nggak, saya juga nggak makan. Dan selesai hidupnya. Teman ternyata mau bantu tapi juga nggak punya. Ya kan? Bukan jahat temannya, tapi sama-sama nggak punya. Kelaparan kan? Ada bencana kelaparan, semua lapar. Nggak ada teman. Dia duduk sendiri lalu mulai, mendingan saya cari kerjaan. Nah itu hebatnya. Siapa yang kira-kira saya boleh kerja apa ya? Saya untuk saya nggak punya pengalaman ngurus perusahaan papa saya tidak punya. Saya nggak bisa ini, nyangkul saya nggak bisa karena saya anak bos. Cuci piring saya nggak bisa, yang bisa cuma ngasih makan teman-teman kan gitu ya. Ketika dia ada duit kan kerjanya kan ngajak temannya makan. Nah sekarang temannya nggak ada, ya dia punya teman lain, B2. Jadi waktu dia kasih makan teman-temannya, sekarang temannya sejajar dengan B2. Dia kasih makan B2. Saya makan baru dia ngomong sama B2 nggak bisa ngomong. Dia mau bilang, B, boleh bagi nggak makanan? Kan si B2 itu bagian, gitu dia. Terus dia bilang, oh memang nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia cari temannya, mana temannya yang kemarin makan bersama-sama dengan dia. Temannya bilang, kan dulu kita teman dulu, sekarang ke teman kamu kan B2. Ya udah ke B2 aja. Saudara lihat itu? Akhirnya dia duduk, dia bilang, siapa yang mau kasih saya makan? Dan apa yang terjadi?
terbayang kembali pembantu di rumah papanya. Mendingan saya pulang saja. Saudara, untuk berdiri pulang bagi orang yang lapar itu susah sekali. Saudara pernah lapar lalu disuruh jalan nggak? Saya kalau di rumah, bos, aduh enak banget nih kalau makan bubur ya. Ibu Yosi bilang, enak lah udah jam-jam segini, kalau makan bubur enak. Terus, saudara tahu nggak kata berikut apa? Ada duit nggak? Saya beli. Enggak. Ibu Yosi, kamu kan dikenal sama tukang bubur kan? Coba kamu pergi. Yang lapar siapa? Tapi nyuruh orang lain, kan gitu ya? Lalu dia datang bilang, setelah tahu, kok asin Ibu Yosi? Bukan Ibu Yosi yang masak. Ibu Yosi cuma beli. Saya kritik, kok asin? Syukur istri yang taat pada suami. Maka hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu Yosi bilang, yang lapar kan kamu, tapi saya yang disuruh pergi. Coba bayangin kalau sudah lapar, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, terus harus masak dulu. Sudah baru mau masak nasi, lalu buka tempat beras, kosong. Saudara harus pergi kan? Padahal warung itu Indomaret kan sekarang nggak jauh-jauh ya. Cuma dekat-dekat, walaupun bulan September tetap ada Indomaret. Kan enggak, cuma dekat situ. Nah, bagaimana dengan anak yang kelaparan itu nggak punya apa-apa, nggak punya teman, semua nggak punya, sekarang kelaparan dan ini harus kembali. Bukan ke kota yang dekat, tapi jauh. Tetapi orang yang membutuhkan kebahagiaan, orang yang tahu ada tempat bahagia di satu tempat, dia akan melakukan apa saja supaya dia menikmati kebahagiaan itu kembali. Minggu lalu saya bilang, seorang laki-laki tahu jalan pulang. Ini ada bapak ini, dia pas pampres, bapak ibu. Makanya ntar setelah ini saya mau minta dia gendong dari sini lari-lari keliling. Pres ini sebenarnya, dipres maksudnya. Itu mereka kalau tugas, saya kadang-kala lihat mereka. Iya kan kalau anti teror kan tembak, kalau mereka nggak pasang badan. Ini kayaknya kalau peluru bisa mempan di mana Pak? Kayaknya nggak mempan. Hebat banget itu. Mereka kalau punya teman mereka akan bantu habis-habisan. Ini yang anak bungsu ini nggak punya teman, nggak punya. Bersama kita ada Pak Ferdinand Waro. Pak, kami berduka bersama-sama dengan Bapak beberapa waktu lalu. Dan pasti ada teman yang datang Pak ya. Dan ada teman yang cuma bilang turut berduka ya. Ada kan? Tapi ada yang datang nggak bilang turut berduka, tapi dia yang gali kubur. Dia yang ada begitu ya. Banyak teman ya. Macam-macam gayanya ya. Yang satu ini sudah nggak punya teman, nggak punya. Sekarang dia mau pulang dan dia berjalan jauh, saudara. Waktu pergi dompet penuh, pakai dompet nggak waktu itu? Bawa karung ya, duitnya di karung. Sekarang tangan kosong tapi sempoyongan jalan. Lapar, lelah, sakit. Setiap kali dia lihat satu tempat, dulu saya dan teman-teman saya ada di situ, tapi sekarang mereka tinggalkan saya. Saya sekarang sendiri. Dulu dari searah sana saya ke tempat ini, sekarang saya balik dari sini ke sana. Saya akan kembali ke papa saya karena saya sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saya akan datang pada papa saya dan dia berjalan. Saya bilang waktu lalu, tertati-tati, sakit tubuhnya, tapi dia harus kembali ke papanya. Dia harus kembali ke rumah yang memberi kesenangan padanya. Pada waktu dia tinggalkan itu, dia pikir ada kesenangan di luar. Ternyata tidak ada. Dan dia balik. Minggu lalu kita renungkan sampai ketika dia lihat, daerah ini daerah saya. Dia tidak berhenti cuma sampai di tempat itu, karena tujuannya adalah Bapaknya. Tujuannya bukan daerah, bukan rumah, tetapi Bapaknya. Apapun yang mau terjadi, apapun yang menghalangi saya sudah cukup menderita, saya sudah sangat menderita. Penderitaan sudah membuat saya terpisah dari papa saya. Kebahagiaan juga sudah membuat saya terpisah dari papa saya. Sekarang saya mau balik. Sekarang saya mau balik ke papa saya. Papa saya tujuan saya. Itu hati anak yang terhilang ini. Hati itu harusnya ada bagi setiap manusia yang pernah menyedihkan hati Tuhan. Kalau itu tidak ada, sangat sulit mau dikatakan dia adalah anak Bapa dan anak sorga. Ketika dia tiba di situ,